Haleluya. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan namanya. Sebelum kita doa pembukaan, kita angkat pujian penyembahan dulu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalu kita berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau besarkan dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Kami boleh datang kembali pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang penuh sukacita, damai sejahtera, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami, tutur kata tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Engkau. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami terus agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji dan besarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ada satu sobatku yang setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Amin. Haleluya. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur Nama hatiku. Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan. Hanya nama Yesus saja yang menghibur hati kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan pujian, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita katakan sama-sama, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
ya hiduplah, ya hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya hiduplah, ya hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap banyak syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Amin. Pagi hari ini dapat beribadah, memuji dan membesarkan namamu. Amin. Haleluya. Sekalipun di rumah masing-masing, tapi kami yakin Roh Allah hadir di tengah-tengah Amin. kami. Haleluya, Sehingga Yesus. Tuhan, kami dapat memuliakan Engkau dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Engkau ampuni segala kekurangan dosa kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Biar firman-Mu sungguh-sungguh kami boleh mengerti, dan Tuhan kami dapat melakukan apa yang menjadi rencana-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita akan masuk di dalam firman Allah. Saya ambil tema pada hari ini, yaitu perlengkapan rohani. Karena kita di saat-saat ini dengan anjuran pemerintah, kita siap untuk masuk di dalam new normal atau normal baru. Dengan kata sehari-hari, suasana baru, situasi baru. Kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi pada normal baru akan mendatang ini. Tetapi apa yang kita belum pernah alami dan saat-saat ini kita alami, sebelum COVID-19 kita seperti aman, tidak pernah mengalami sesuatu. Semua jalan dengan baik. Tetapi sesudah Corona COVID-19 ini datang ke Indonesia, maka situasi Indonesia mulai berubah. Dan pemerintah sampaikan supaya menghindar daripada kesehatan kita terganggu. Pemerintah menganjurkan harus pakai masker, yang kita sudah tahu ya. Kita pakai masker, kita pakai jarak, pakai jarak, dan cuci tangan, dan diam di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menangkan kita sampai pada saat ini. Sebab itu kita diperlengkapi oleh rohani kita, jasmani kita, fisik kita sudah ada perlengkapan pencegahan dari pemerintah. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang Tuhan lengkapi untuk pencegahan kita akan hadapi pada normal baru yang akan datang. Tapi berita-berita ini, saudara, kita itu tidak usah kaget. Karena semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan menuntun kita. Nanti kita masuk di dalam situasi baru. Karena Tuhan Roh Kudus menuntun kita. Sehingga kita dapat menguasai diri. Dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Itu yang menjadi pengharapan kita. Dan Tuhan melengkapi apa yang kita akan lakukan pada saat-saat ini, persiapan pencegahan untuk masuk di dalam normal baru. Kita baca di dalam firman Allah, di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita buka firman Allah, Efesus pasal 6. Ayat-ayatnya nanti kita akan terangkan satu persatu. Tapi kita baca dulu dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Dia berkata, Efesus 6 ayat 11.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Sekali lagi, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakan, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita pakai, kita kenakan. Di ayat yang ke-13, ayatnya sama tapi pengertiannya lain. Ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi yang ayat 11 berkata kenakan, pakaian, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan. Ayat yang 11, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi tadi bertahan dan sekarang kita siap untuk melawan. Melawan siapa? Melawan musuh yang tidak kelihatan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan satu persiapan, perlengkapan rohani untuk pencegahan apa yang kita akan hadapi. Perlengkapan rohani. Kalau perlengkapan jasmani dari pemerintah, kita bersyukur perhatian pemerintah kasih sayang kepada kita supaya kita tidak kena dengan penyakit yang berbahaya, virus yang berbahaya. Demikian juga Yesus mencintai kita sehingga dia memperlengkapi untuk pencegahan. Dan saudara, kita akan menghadapi situasi yang yang belum pernah kita ketahui. Jadi kenakan dan seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya ambil contoh bagaimana anggota polisi itu menghadapi masa demo. Sebelum polisi datang pada garis depan, dia perlengkapi dulu seluruh pakaian yang ada. Bahkan dia memegang seluruh perlengkapan yang ada. Nah, inilah satu contoh. Itu sebagai fisik, sebagai pengamanan pemerintah. Kita juga diperlengkapi oleh Tuhan dalam rohani kita. Apa yang kita akan lakukan? Kita baca di dalam ayat yang ke-14. Cara kita, apa yang kita lakukan? Ayat 14 berkata demikian. Efesus 6 ya, ayat 14. Jadi, jadi berdirilah tegap. Berdiri tegap. Ini cara untuk pencegahan masa depan secara rohani. Pertama, berdiri tegap. Dan apa yang seterusnya? Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang. Jadi pakai ikat pinggang. Dan kita lihat kalau polisi akan menghadap massa, dalam ikat pinggang itu sudah ada perlengkapan air minum, barangkali roti. Itu yang diperlengkapkan di dalam ikat pinggang kita. Nah, berikat pinggangkan kebenaran. Dan yang ketiga, berbaju sirahkan keadilan. Berbaju sirahkan keadilan, menutup dada. Jadi rompi, supaya aman dalam tubuhnya harus pakai rompi. Dan itu berkata baju sirah, keadilan. Dan yang keempat, ayat 15 berkata, ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan. Kaki kita berkasutkan kerelaan. Jadi kasut ini pakai sepatu, dibungkus saudara. Nah, saya kasih contoh kembali. Para medis yang merawat COVID-19 di rumah sakit.
kita melihat melalui video atau berita-berita, kaki mereka dibungkus sampai berapa lapis, saudara. Dan ini adalah firman Tuhan juga mengatakan kepada kita, harus kita pakai apa tadi? Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan. Jadi kita pakai kasut dengan kerelaan. Apa arti kerelaan? Artinya kaki ini kita sudah bungkus, kita lihat para medis itu, dan mereka merelakan memberikan damai sejahtera, kata firman Tuhan. Memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang mereka layani. Demikian kita secara perlengkapan rohani. Kita pakai kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini yang dipergunakan kaki untuk berjalan. Dan yang berikut, saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-16. Dan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Ini untuk perlengkapan rohani, kita perisai iman. Tapi kalau di dalam kepemerintahan polisi, mereka persiapkan perisai yang ada di tangan mereka. Dan perisai itu, saudara, adalah satu perlindungan yang dipegang di sebelah kiri. Jadi kalau mereka mau maju, di sebelah kiri ada perisai, ada pelindung yang mereka pegang. Dan ayat yang ke-17, apa yang dipersiapkan juga, diperlengkapi. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan, pakai ketopong, helm. Jadi kalau kita lihat kedokteran juga di dalam pelayanan COVID-19, mereka memakai dari kepala sudah ditutup, bahkan mata dan masker sampai berapa lapis, semua ditutup untuk pencegahan, melengkapi supaya virus tidak menyerang mereka. Demikian kerohanian kita diperlengkapkan. Pakailah apa tadi? Ayat 17. Ketopong keselamatan, yaitu helm. Jadi naik sepeda motor juga harus pakai helm untuk melindungi keselamatan kepala kita. Nah, juga di dalam kerohanian kita pakai ketopong keselamatan. Dan ayat yang dan seterusnya ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pegang roh, yaitu firman Allah. Jadi di sebelah kiri ada perisai, di sebelah kanan ada apa tadi ya? Ada firman Allah, pedang roh. Di sebelah kanan pedang roh, di sebelah kiri perisai, yaitu firman Allah. Nah, inilah yang diperlengkapi oleh Tuhan Yesus sebagai perlengkapan rohani, supaya untuk menghadapi ada pencegahan lebih dulu. Jadi seperti orang penyakit, dokter selalu kasih obat pencegahan. Demikian juga kita rohani kita ada satu pencegahan, perlengkapan rohani. Semua itu Tuhan sudah sampaikan. Dan di ayat yang ke-18 berkata, ayat yang ke-18, di dalam segala semua itu harus berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dan seterusnya. Berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga
di dalam doamu. Jadi kita berdoa benar-benar kita merasakan roh Allah itu masuk di dalam kehidupan kita, memperlengkapi untuk persiapan yang apa yang kita akan hadapi ke depan. Dengan situasi yang ada, kita juga harus diiringi dengan berjaga-jaga di dalam doa kita. Dan saya yakin firman Allah ini memberikan satu pengertian kepada kita. Apa yang kita akan hadapi, kita lengkapi, kita sudah ada untuk pencegahan. Kita berpakaian lengkap, seluruh perlengkapan Allah kita kenakan dan kita lengkapi, dan banyak hal yang tadi kita sudah bacakan. Persiapan semua yang Tuhan sudah berikan dan apa yang Tuhan pesan kepada kita. Ayat yang ke-10 di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Perhatikan saudara. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini yang pesan Tuhan Yesus. Sudah diperlengkapi perlengkapan rohani, tapi Tuhan berkata, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan. Bukan hanya itu, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Bukan hanya kuat di dalam Tuhan, tetapi harus kuat dengan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menghadapi satu perlawanan. Kita menghadapi suatu tantangan. Tuhan sudah mengajarkan kita, dipersiapkan perlengkapan rohani untuk pencegahan. Dan saya yakin kalau kita lengkapi semua ini sambil kita kuat di dalam roh Tuhan, dalam doa, sungguh-sungguh di dalam roh kepada Tuhan, berjaga-jaga, Tuhan akan menangkan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan lengkapi dengan firman Tuhan secara rohani, perlengkapan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dengan firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan satu pengertian, kekuatan rohani buat kita. Jadi jangan kita hanya masa bodoh keadaan apa yang akan terjadi. Harus kita kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasanya, berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Sebelum kami menghadapi sesuatu hal di dalam dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan pencegahan buat kami ya Tuhan. Obat-obat rohani, vitamin rohani sesuai firman Allah pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kemurahan kasih-Mu. Tuhan, Engkau mencintai kami ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Sehingga setiap saat Engkau mengajarkan kami melalui firman Tuhan yang hidup. Supaya kami kuat di dalam Engkau, kuat di dalam kuasa Tuhan, dalam doa, dalam roh dan berjaga-jaga. Kuatkan dan teguhkan hati kami jemaat Tuhan, khususnya Warung Buncit, untuk menghadapi segala hal yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan dengan ibadah kami di rumah masing-masing, dengan firman Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang ada ini, yang sedang berjuang di dalam Tuhan melawan musuh yang tidak kelihatan. Tapi mari Tuhan kami mohon kepadamu, berikan terus hikmat akal budi kepada pemerintahan kami. Mulai dari presiden pusat, baik Tuhan di daerah-daerah, sampai Tuhan di wilayah-wilayah, desa-desa, bahkan seluruh masyarakat yang ada.
Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi, ketenangan untuk bangsa Indonesia menghadapi ke depan. Kami tidak tahu Tuhan, apa arti dari Tuhan new normal, situasi yang baru. Kami tidak mengerti apa yang kami akan hadapi. Tapi kami serahkan Tuhan situasi ke depan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemenangan buat kami bangsa Indonesia, khususnya kami, Tuhan, orang yang percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ekonomi Indonesia, Tuhan, Engkau pulihkan. Baik para medis, dokter, perawat yang menghadapi Tuhan pasien-pasien di rumah sakit yang mengalami virus corona. Tuhan, Engkau berikan hikmat akal budi, kekuatan kepada para medis yang ada, alat-alat, sucikan dengan kuasa-Mu, sehingga Tuhan, orang-orang yang dirawat boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kesaksian, ada kebangkitan di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Bangsa Indonesia dimenangkan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Pada hari-hari ini ya Tuhan masih berada di rumah. Bahkan Tuhan, kalau sudah berangkat ke kantor atau usaha-usaha luar rumah Tuhan, kami Tuhan hanya menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kami belum bisa bertemu langsung Tuhan, tetapi kami serahkan jemaat Tuhan di rumah masing-masing, rumah-rumah tangga, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua, lanjut usia, di dalam nama Yesus Kristus. Pagari dengan sepasukan malaikat sorga. Dan kami tahu Tuhan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Dan Tuhan melindungi kami, menghiburkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dengan ibadah pada hari ini, Tuhan sudah memberkati seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk usaha-usaha sidang jemaat-Mu, usaha-usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik itu dari rumah masing-masing, juga ya Tuhan keluar rumah, dengan toko, sebagai pegawai, apa saja yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, oleh jemaat Tuhan. Tuhan jaga, lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, yang penuh kuasa Tuhan. Engkau jamah seluruh usaha anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati dan lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Hindarkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Oh Tuhan, hindarkan dari hal-hal yang jauh daripada kehendak Tuhan sebagai kami manusia yang ada. Sehingga usaha Tuhan, pekerjaan kami dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh lemah, dalam keadaan Tuhan situasi yang tidak enak pada saat-saat ini, karena semua harus berusaha tinggal di rumah, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau buka jalan dan memberkati. Engkau berikan kesehatan, kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kuasa doa besar di hadapan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan segala pengorbanan, persembahan daripada sidang jemaat yang sudah disiapkan untuk ditransfer. Tuhan, Engkau buka jalan. Engkau melihat yang sudah disiapkan, baik itu milik Tuhan perpuluhan. Mereka memberi karena Tuhan menyadari, mendengar firman Tuhan dan melakukan. Juga pengorbanan kolektor, juga ya Tuhan persembahan, oh Tuhan, uang kas atau diakonia. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu, jemaat Tuhan sudah persiapkan semua itu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Pada saat ini, sekalipun dari tempat yang jauh, hamba Tuhan serahkan segala pengorbanan ini di dalam tangan-Mu. Tuhan, dengan tangan Yesus bersama tangan hamba, di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan-persembahan yang sudah disiapkan. Semua ini
bakar dengan kuasa Roh Kudus dan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau balas dengan berlipat kali ganda sesuai firman-Mu yang hidup. Haleluya. Tidak ada yang mustahil, Amin. tidak ada yang sukar di dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan Haleluya. pasti memberkati dan buka jalan. Amin. Dan pekerjaan-Mu boleh berjalan dengan baik. Rencana ibadah-ibadah kami pada hari-hari mendatang, kami belum tahu akan dimulaikan kapan. Tapi waktu yang tepat kami serahkan di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus. Tuhan. Karena tempat Tuhan sudah siapkan. Tinggal waktunya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami yakin Tuhan sudah mendengar segala doa Amin. kami. Haleluya. Dengan penuh kerendahan hati kami bersyukur kepadamu ya Haleluya, Tuhan. Yesus. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami di dalam berkat daripada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Puji Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan oh amin, haleluya. Sekali lagi syukur bagimu. syukur bagimu. Kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Tuhan dengan damai dan sukacita. Perlindungan daripadamu. Semangat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menjemput kami bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu dan kami yakin kami sudah selamatkan dan punya tempat di dalam kerajaan Amin. surga. Haleluya, Kami Yesus. syukurkan semua ini dan kami akhiri kebaktian pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.